Hari ini kita akan bersama-sama mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 246, insya Allah sampai 252. Eh, di ayat-ayat ini Allah banyak mengungkapkan pelajaran penting bagi kita, yaitu urgensi pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman, pemimpin yang profesional, pemimpin yang memiliki kapabilitas, pemimpin yang memiliki keteladanan, dan tentu adalah pemimpin yang soleh. Betapa pentingnya seorang pemimpin itu memiliki karakter-karakter ini, karena ini adalah menjadi kunci untuk membawa kepada umat terbaik, ya, atau membawa kepada kebaikan, kesejahteraan pada akhirnya, dan tentu kemenangan. Baik, sekalian, mari kita renungkan ayat 246 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba 'alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Allah berfirman, yang kurang lebih artinya, apakah kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak perhatikan para pemuka-pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Musa itu, mereka datang kepada Nabi dan mengatakan pada Nabi, angkatlah seorang raja, seorang pemimpin untuk kami. Niscaya kami akan bersama-sama pemimpin itu berperang di jalan Allah. Itu, ya. Jadi para pemuka, para pemikir, dan katakanlah tokoh-tokoh dari Bani Israel itu sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, mereka telah diberikan atau telah diutus kepada mereka Nabi. Kemudian mereka mendatangi Nabi itu sambil mengatakan, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami bersama akan berperang di jalan Allah. Kemudian Nabi itu menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan mau berperang, kamu malah tidak akan berperang juga. Jadi Nabi ini ngetes gitu ya. Kemudian mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami, dipisahkan dari anak-anak kami. Nah, akan tetapi ketika perang itu datang kepadanya, perang itu diwajibkan, berjihad itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling. Kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menceritakan sebuah kisah tentang Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Kita pernah membahas di dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam surat Al-Baqarah ini, banyak sekali Allah menceritakan tentang Bani Israel, tentang karakter mereka, tentang sifat-sifat mereka, ya kan? Nah, ini adalah sebuah kisah juga tentang Bani Israel. Seakan-akan Allah ingin memberikan banyak sekali tentang kisah Bani Israel ini untuk jadi pelajaran, untuk kita tadabburi, bahwa kalau Allah menceritakan tentang sebuah tokoh itu, yang diceritakan bukan bukan warna kulitnya, bukan bentuk tubuhnya, nggak penting itu dia, karena semua ciptaan Allah itu Allah muliakan. Tapi Allah menceritakan tentang karakter, tentang sifat. Ya, sekali saya sampaikan. Karena kalau karakter dan sifat itu sifatnya abadi, ya kan. Karakter dan sifat itulah
yang hampir ada pada semua orang, tidak hanya golongan tertentu. Hanya Allah memang memilih kelompok Bani Israel ini sebagai pelajaran. Ya. Nah, kita tahu bahwa Bani Israel ini pernah dipimpin oleh banyak nabi. Ya. Jadi Bani Israel itu sekali lagi adalah anak keturunan Yakub ya, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu kan punya anak banyak ya, ada sekitar 12, salah satunya di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub yang soleh ini. Tapi saudara-saudara Yusuf ini banyak. Di antara saudara Yusuf alaihissalam ini adalah Israel ya. Jadi Bani Israel itu anak buah atau anak dari. Nah, sebagian mereka adalah orang-orang yang eh, awalnya semua beriman pada Allah, mengikuti ayahnya. Tapi setelah itu kemudian berubah wataknya ya. Sebagian berubah wataknya. Makanya mereka awalnya dibimbing oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub juga luar biasa ya dalam kisahnya bagaimana memimpin anak-anaknya ini, karakternya yang luar biasa. Bahkan di antara saudara di antara mereka saja sudah saling mencelakakan. Ya, termasuk dari keturunan dari Bani Israel atau Israel inilah yang memasukkan dan yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya, hampir saja membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal itu saudara sendiri, walaupun saudara beda ibu gitu ya. Yang satu ibu kan hanya Nabi Yusuf dan namanya Bunyamin itu. Ya. Tapi kemudian, tapi yang 10 dari 12 itu memang dari istri yang satunya. Artinya mereka sesama saudara, seayah saja, itu sudah seperti itu kepada Nabi Yusuf. Ya. Jadi sejak kecil sudah kelihatan. Oleh itu Nabi Yakub sangat-sangat lelah ya, memimpin mereka. Namun Nabi Yakub doanya dikabulkan oleh Allah dengan diberikan seorang putra yang soleh yaitu Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf walaupun di apa namanya ya, di dolimi, tapi Nabi Yusuf tetap membimbing mereka, mengajak mereka, bahkan me, apa ya, memindahkan mereka, mengajak mereka ke Mesir kan. Itulah awal mulanya ya, di sepanjang sungai Nil itu diberikan tanah oleh Raja Mesir pada waktu itu, walaupun Raja Mesir waktu itu adalah orang yang belum Muslim, tapi beliau sangat percaya, ya Raja ini sangat percaya kepada Nabi Yusuf sebagai seorang bendahara, sebagai seorang menteri keuangan yang sangat adil, yang mampu mengeluarkan bangsa Mesir dari krisis pangan menjadi negara yang berlimpah pangan karena Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang wakil atau sebagai bendahara negara waktu itu. Sebagai bentuk penghargaan karena Nabi Yusuf mampu mengeluarkan bangsa Mesir dari krisis pangan itulah, maka raja waktu itu memberikan konsesi kepada Nabi Yusuf untuk mengangkut saudara-saudaranya diberikan tempat di Mesir dan berkembang di situ. Tapi kemudian mereka ternyata berkembang bagus, tapi ditindas oleh Firaun kan. Kemudian diutuslah Nabi Musa alaihissalam terhadap mereka, terhadap Bani Israel. Nabi Musa inilah yang mengangkat mereka. Nabi Musa inilah yang menyelamatkan mereka, yang mengangkut mereka dari Mesir menuju ke Palestina, di tanah Palestina ini. Nah, ini kisah adalah ketika Bani Israel ini ditinggal oleh Nabi Musa. Jadi pada waktu bersama Nabi Musa, Masya Allah, Nabi Musa ini mendidik, membimbing Bani Israel ini dengan sangat sabar. Walaupun begitu, Nabi Musa alaihissalam letih, sering mengadu kepada Allah. Karena bandelnya Bani Israel ini bahkan sering sekali menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini juga salah satu kisah berlanjut ternyata. Yaitu ketika mereka sudah ditinggal oleh Nabi Musa, mereka merasa kehilangan. Karena bagi mereka, Nabi atau pemimpin itu ya Musa alaihissalam. Selain Musa itu, dia remehkan. Maka jangan heran mengapa Nabi Isa dikejar-kejar untuk dibunuh. Kemudian Nabi Yahya, Nabi Zakaria, hampir semua itu disakiti semua. Ya. Mereka memang begitu wataknya. Nah ini datang kepada Nabi juga.
Ya. Jadi waktu itu diutus kepada mereka setelah sepeninggal Nabi Musa itu juga seorang nabi. Memang di sini tidak dijelaskan siapa nabi itu, nama nabi. Jadi kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama, berarti memang tidak begitu penting nama itu bagi kita. Tapi yang penting adalah peristiwa. Yang penting adalah nilai pelajaran ya, kepada kita. Di banyak tafsir disebutkan siapa nama nabi itu. Ada yang mengatakan Sham'on, ada yang mengatakan Samuel ya, di dalam beberapa tafsir itu. Tapi nama itu adalah tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti memang kita tidak harus mengetahui nama itu. Ya. Disamarkan nama itu karena apa? Karena berarti ini pelajaran yang bersifat umum. Nah, mereka datang kepada Nabi itu, angkatlah seorang raja untuk kami. Misalnya kami akan berperang di jalan Allah. Fisabilillah kan? Ya kan? Nah, raja ini, Nabi ini mengatakan, menjawab Nabi ini, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Gitu. Karena Nabi ini tahu, ketika Nabi Musa memimpin mereka, kemudian diajak berperang, malah jawabannya enak, kamu aja lah yang berperang sama Tuhanmu, aku duduk-duduk saja. Itu jawaban Bani Israel kepada Nabi Musa. Jadi memang bandel. Dari dulu begitu. Makanya Nabi ini mengatakan, benar nih, kamu minta diangkat seorang pemimpin. Kalau nanti ada seorang pemimpin, apakah kemudian kalau kamu diwajibkan perang, apa kamu akan mendukung pemimpin itu? Apa kamu akan taat kepada pemimpin yang akan diangkat oleh Allah itu? Ya kan? Nah, mereka menjawab, yakin sekali. Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah bersama pemimpin? Sedangkan sungguh kami telah diusir dari kampung-kampung halaman kami dan dipisahkan anak-anak kami. Jadi begitu ceritanya. Mereka benar-benar bersemangat ingin berperang. Karena apa? Karena mereka telah disakiti oleh musuh-musuh mereka sebelumnya. Mulai dari Firaun dan setelah itu ya, banyak sekali. Kemudian dipisahkan dengan anak-anaknya, artinya anak-anaknya dibunuh. Itu kan begitu kisah ya, kisah Firaun itu. Anak laki-lakinya dibunuh karena dianggap akan jadi ancaman. Pokoknya sengsara, puncak kesengsaraan Bani Israel ini pada waktu itu. Nabi Musa yang mengangkatnya. Ya kan. Kemudian karena itu mereka tidak pernah berhenti untuk siap untuk berperang di jalan Allah, siap berjihad di jalan Allah. Ya kan. Nah, ayat ini menunjukkan ya bahwa mereka benar-benar akan siap. Tapi coba ya, ketika apa namanya diwajibkan kepada mereka untuk berperang, falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika diwajibkan mereka untuk berperang, alaihimul qital, tawallau illa qalila. Tapi mereka berpaling. Ya. Jadi mereka berpaling, mereka tidak mau, dan mereka enggan ya untuk berperang. Kan tadi siap berperang, tapi begitu diwajibkan untuk berperang, nggak mau berperang. Mereka berpaling dengan banyak alasan. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali dari mereka. Jadi sebagian besar mereka tidak ikut berperang. Nanti kisah selanjutnya. Nah, di sini Allah mengatakan wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi mereka dihukumi orang-orang yang zalim. Karena orang yang zalim itu adalah orang yang prinsipnya orang yang mengingkari janji, orang yang tidak menepati janji, orang yang menghindar dari kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah itu dihukumi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah itu apa? Yaitu diimani, ditaati, itu kan hak Allah. Itu orang yang zalim itu. Jadi mereka uh, dikatakan orang yang zalim. Dan Allah Maha mengetahui orang yang zalim. Allah mencatat. Nah, pelajaran penting dari ayat ini ya, kalau kita lihat ada ini sebuah kisah tadi ya, sebuah kisah dari Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, bahwa para pembesar tokoh Bani Israel menghadap Nabi, mereka akan mengangkat seorang raja agar mereka dapat berperang di bawah komando raja atau pemimpin itu. Tapi Nabi mereka memastikan kebenaran tekad mereka bahwa mereka siap berjihad itu, dan ternyata setelah diwajibkan jihad ternyata mereka berpaling.
Nah, poin penting adalah inilah kembali kita dituduhi, kita kembali diajarkan tentang sifat Bani Israel. Apa itu sifat Bani Israel? Sifat utama mereka adalah merusak dan mengingkari janji, termasuk janji kepada Allah dan Nabi-Nya. Jadi kalau sekarang Anda lihat turunan Bani Israel ya, orang-orang Yahudi yang dilaknat itu, mereka membuat kerusakan, mereka udah jauh. Karena mereka dari dulu saja sudah sering merusak dan mengingkari janji. Janji kepada saya, janjinya kepada Allah dan Nabi. Jadi nabinya saja dipermainkan gitu. Nabi Musa itu kan dipermainkan, capek Nabi Musa itu. Jadi kita disuguhi kembali. Jadi Allah di dalam banyak ayat di surah Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lain itu sering sekali Allah mengungkapkan tentang karakter Bani Israel ini. Yaitu karakter utamanya ini, merusak dan mengingkari janji, bahkan janji kepada Allah dan Nabi-Nya. Apalagi janji kepada sesama manusia, nggak akan mereka anggap, ya kan? Karena mereka kan berkali-kali mengatakan kami ini orang terpilih, kami orang terbaik, ya, kami umat pilihan. Orang-orang selain Bani Israel dalam pandangan mereka itu orang-orang kelas 2 gitu. Jadi kalau kepada Allah dan kepada Nabi-Nya saja dia mudah mengingkari janji, mudah merusak perjanjian yang sudah dibuatnya sendiri, apalagi kepada ini. Namun hadirin, namanya Al-Quran itu tidak hanya menceritakan dan tidak hanya mengkhususkan Bani Israel. Tentu ini adalah pelajaran pada kita semua. Bahwa yang namanya sifat ini ya, karakter merusak dan mengingkari janji, itu dapat terjadi pada semua orang, pada semua golongan, pada semua umat, pada semua jenis manusia. Terutama mereka yang belum matang keimanannya, belum matang pendidikan rohaninya, belum matang apa namanya pemahamannya. Jadi sifat Bani Israel ini juga ada pada kita gitu, pada semua umat. Mereka telah mengingkari janji Allah. Dia tidak amanah kepada Allah. Ya. Dia kufur kepada Allah yang menciptakan. Itu banyak sekali. Jadi sifat ini menandakan bahwa sifat seperti ini itu dimiliki oleh semua orang. Ini hikmahnya ya. Jadi walaupun ini mengkhususkan Bani Israel, tapi karakter Bani Israel yang suka mengingkari janji itu ada pada manusia. Inilah nilai dari tadabbur kita pada Al-Quran itu, agar kita terhindar dari sifat yang buruk ini, sifat yang tidak baik ini, yaitu sifat orang-orang Bani Israel. Jadi kalau Anda sekarang menyaksikan bagaimana mereka kejamnya mereka terhadap saudara-saudara kita di Palestina, semua itu, karena Anda tahu dari sinilah mulainya ya, karena memang dari awal mereka memiliki sifat yang sangat sangat eh, apa namanya tidak baik ya, yaitu menyakiti Nabi. Kemudian kisah ini berlanjut ya. Ketika mereka meminta kepada nabinya itu pemimpin, maka nabi itu menjawab, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyyuhum. Nabi mereka berkata, ya. Jadi kan mereka tadi minta diutus seorang pemimpin untuk memimpin perang. Nah, kepada nabi. Nabi mereka ya, yang tadi yang disebutkan tidak disebutkan siapa nabinya, berkata kepada mereka, ya Allah telah memberikan wahyu kepada nabi itu, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu, menjadi pemimpinmu. Mereka menjawab, coba. Mereka menjawab, bagaimana mungkin dia Talut memperoleh kerajaan kekuasaan atas kami? Sedangkan kami lebih berhak, ya, itu kalimatnya. Anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Ya. Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi itu menjawab. Nabi ini dengan sabar menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja, menjadi pemimpin kamu, dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Allah menganugerahkan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki,
Allah itu maha luas kekuasaan dan rezekinya, lagi maha mengetahui. Jadi ini menjelaskan bahwa bagaimana karakter mereka ya, karakter apa namanya eh, karakter dari Bani Israel ini. Bahwa mereka adalah memang orang-orang yang tidak hanya merusak dan mengingkari janji, ya, tapi dia adalah orang yang suka membantah. Bukan hanya membantah, bahkan ya, mereka tidak segan-segan untuk melecehkan, ya, meremehkan, bahkan menyakiti dan menentang keputusan nabinya. Nah ini contoh. Mereka datang meminta diangkat seorang pemimpin dan Allah telah memilih pemimpin itu melalui nabinya itu adalah yaitu Talut. Tapi mereka masih protes. Mengapa Talut? Apa kelebihan Talut? Bahasanya mungkin gitu. Kami yang lebih berat. Jadi Talut ini di dalam dalam tafsir dikatakan Talut ini bukan dari kelompok mereka, bukan dari sekte mereka, bukan dari bukan dari keturunan mereka. Tapi Talut ini ternyata dari beberapa tafsir dianggap keturunan dari Bunyamin. Bunyamin itu saudaranya Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf itu punya saudara namanya Bunyamin, saudara seibu. Ya kan? Masih keturunan dari Nabi Yakub. Ya, tapi bukan dari keturunan yang 10 ya, dari ibu yang sama itu, dari istrinya Nabi Yakub. Dia tahu itu, karena soal klan, soal keturunan mereka sangat tahu. Jadi mereka menolak Talut menjadi pemimpin. Padahal Talut ini orang yang soleh. Dan Talut ini dianggap orang yang paling baik ya. Karena itu Allah memilih itu. Mereka menganggap itu bukan golongannya, bukan dari kelompoknya, bukan dari keturunan mereka ya atau apa. Dan katanya Talut itu enggaklah kaya gitu kan. Hartanya enggak sebanyak kami. Tuh coba. Jadi hampir persis ya dengan zaman sekarang bahwa pemimpin itu harus punya darah biru ya, keturunan presiden dan kaya gitu kan. Padahal di sini dikatakan Nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja, menjadi pemimpin kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Ya, untuk jadi pemimpin itu bukan kayanya, bukan keturunan yang terpenting, adalah dia memiliki dua kelebihan penting, yaitu kelebihan ilmu dan fisik. Ini penting ya. Syarat pemimpin itu bukan keturunan, bukan kayanya, bukan banyaknya harta, tapi jadi pemimpin itu adalah berilmu dan fisik jasmaninya sehat. Allah mengatakan Allah menganugerahkan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas kekuasaannya, rezekinya. Dan Allah maha mengetahui siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpin itu Allah. Soal waktu saja. Jadi ini hadirin, jamaah rahmatullah, kembali kita dipertontonkan oleh Allah tentang karakter orang Bani Israel. Ya, sebagian ya sekarang keturunan Yahudi itu ya, yang mereka menganggap paling. Karena dari dulu begitu, minta dikasih, begitu dikasih masih juga minta seorang raja dikasih raja nggak mau. Kenapa? Bukan dari keturunannya, bukan dari sesuai dengan yang diinginkan. Hartanya sedikit kata dia. Ya. Padahal Talut ini orang yang paling baik di antara mereka dan tidak mereka tidak memprotes Talut itu karena jeleknya, tapi karena itu bukan keturunan kami dan tidak banyak hartanya. Kan persis gitu ya. Masyarakat sekarang ini juga banyak kan begitu. Memilih pemimpin itu yang duitnya banyak ya. Atau yang dari keturunan eh, ningrat lah apa. Padahal dalam pandangan Islam semua manusia di hadapan Allah itu sama. Dan nilai kemuliaan seseorang bukan diukur oleh keturunan, bukan diukur oleh harta, banyak harta. Tapi kelebihan orang diukur dari kelebihan ilmu. Ya. Dan Allah mengatakan bahwa Allah lah yang menganugerahkan kerajaan pada siapa yang dikehendaki. Doa yang sering kita ucapkan dengan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kerajaan pada orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha.
dan engkau bisa mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Itulah kekuasaan Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak mudah. Cuman kan kita ini tidak boleh menunggu saja, kita harus berjuang, berikhtiar. Ya. Disitulah nilai dari apa namanya, nilai kemuliaan kita. Nah dari ayat ini hadirin, paling tidak nih saya mengambil hikmah bahwa dari ayat ini dapat diambil pengertian atau diambil pelajaran bahwa eh, seseorang akan menjadi yang dijadikan raja atau dijadikan pemimpin itu memang memiliki syarat pertama bukan harta, bukan itu, tapi mempunyai kekuatan fisik sehingga mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala negara atau pemimpin. Jadi pertama mempunyai kekuatan fisik. Ini penting. Ya kan? Jadi di antara kalau kita disuruh milih pemimpin, perhatikan juga ya kekuatan fisik. Kenapa? Memimpin itu butuh fisik yang kuat. Kalau fisiknya lemah, maaf, naudzubillah cacat, ya tidak layak. Kenapa? Karena pasti akan membebani mereka, akan membebani dia sebagai pemimpin, dan dampaknya juga terhadap rakyatnya. Itu akan ini. Dan yang kedua, syaratnya menguasai ilmu pengetahuan yang luas, mengetahui letak kekuatan umat, kelemahannya, sehingga dapat memimpinnya dengan penuh bijaksana. Ilmu. Jangan memilih pemimpin yang tidak berilmu. Mau dibawa kemana ini rakyat? Mau dibawa kemana umat ini? Ya kan? Kemudian yang ketiga, memiliki kesehatan jasmani dan kecerdasan pikiran. Ya. Jadi kalau fisik ini memang bisa physically dalam arti fisik dirinya, tapi fisik dalam artian bahwa dia harus sehat secara jasmani. Ya, kecerdasan pikiran. Dan yang keempat, bertakwa kepada Allah agar mendapat taufik dan hidayahnya. Jadi kesehatan jasmani dan kesehatan pikiran ini harus menyatu. Misalnya ada pertanyaan, gimana Ustadz misalnya memilih pemimpin pinter tapi lemah secara fisik? Jangan. Bagaimana kalau fisik kuat tapi ilmunya sedikit? Juga jangan. Makanya disatukan, memiliki kesehatan jasmani dan kecerdasan pikiran. Ya kan? Memang nggak bisa. Pemimpin tuh memang harus cari yang lebih dari semuanya. Kenapa? Karena tugasnya berat. Karena kalau pemimpin itu lemah secara fisik, tidak lemah secara fisik, kemudian lemah secara pikiran, ya siap-siap kitanya yang dosa karena telah memilih pemimpin yang seperti itu. Dan dampaknya pasti akan terasa. Dan yang penting bertakwa kepada Allah agar mendapat taufik dan hidayah. Jadi ini kisah yang luar biasa ya. Akan menjadi pelajaran karena walaupun ini terhadap kisah dan menyangkut Bani Israel, tapi Al-Quran itu selalu adalah al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Jadi ibrah, pelajaran dari Al-Quran itu berdasarkan pada eh, pemahaman umumnya, bukan karena kekhususan sebab atau apapun nuzulnya, tidak. Makanya kita mengambil pelajaran dari Al-Quran itu dari keumuman lafadznya ini. Nah kemudian kita lanjutkan ya, ini karena ini kisah ya, kisah Bani Israil supaya lengkap. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya kan? Jadi ketika mereka enggan, tidak mau dan ogah-ogahan menerima Talut menjadi pemimpin, padahal Talut itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Nabi mereka berkata, ya kan? Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, jika kamu beriman kepada Allah. Jadi pengangkatan Talut itu adalah sesungguhnya ketetapan Allah dan Allah telah apa ya? Telah memberikan tanda-tanda bahwa Talut itu adalah raja yang apa namanya yang telah diberikan oleh kerajaan dan salah satunya adalah yaitu
eh, datangnya tabut kepadamu. Tabut itu gini, tabut itu peti atau kotak eh, yang berisi peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Begitu ya dikatakan ya, isinya itu. Dan tabut ini eh, telah memberikan ketenangan tentu karena wahyu Allah, petunjuk Allah itu akan memberikan ketenangan. Ya. Jadi telah diberikan kepada mereka tabut, didatangkan kepadanya tabut ya, yang memberikan ketenangan dan berisi apa namanya eh, peninggalan dan termasuk apa namanya perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun ada dalam kotak itu. Allah menyelamatkannya dan dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu. Jadi diutusnya atau ditetapkannya Talut menjadi pemimpin Bani Israel itu Nabi mereka sudah mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Talut itu adalah orang yang baik, ya, orang yang telah akan membawa keselamatan, akan membawa kebaikan bagi kamu dan itu ditetapkan di dalam tabut ya. Jadi buktinya itu ada gitu. Buktinya ada yang ayata mulkihi ini ya. Jadi Talut itu seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin dan seorang kerajaan. Cuman itu tadi mereka tidak mau menerima itu atau enggan menerima itu karena bukan dari keturunan mereka dan yang kedua hartanya tidak sebanyak harta mereka. Ya, itulah. Jadi mereka begitu. Padahal Talut ini pemimpin yang baik, yang bijak. Kemudian akhirnya Talut ini karena sudah ditetapkan oleh Allah melalui nabinya sebagai pemimpin, maka Talut ini juga menerima amanah itu. Kita teruskan ya kisah ini. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Ini kisah yang luar biasa ya di Wafat 9. Perlu diingat-ingat ini. Kemudian sesuai dengan Talut ini Talut ini setelah menerima amanah dari Nabi yang Allah utus kepada mereka, maka Talut segera melaksanakan amanah tugasnya, yaitu tugas untuk membebaskan Bani Israel. Ya. Nah, maka Talut segera itu. Maka Talut keluar membawa bala tentaranya. Dia berkata ya, kepada bala tentaranya semua itu, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Ya, ketika akan membawa ini, Talut memberikan instruksi. Sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Kecuali menciduk-ciduk saja dengan tangannya, itu golonganku. Ya, dia tidak meminumnya, tapi kecuali hanya mengambil air lewat tangan, kemudian ditepuk-tepukkan diusap-usapkan atau eh, apa ya, di ya dilemparkan atau diusap-usapkan ke mukanya, itu golonganku. Akan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka yang tidak meminum. Ya. Jadi eh, Talut sudah menyuruh kepada para tentara, nanti akan ada sungai. Kalau kamu melewati sungai itu, jangan meminum. Kecuali hanya menciduk-ciduk sedikit saja supaya mukamu basah gitu ya. Barang siapa yang meminumnya sampai lahap, dia bukan golonganku, dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali hanya menciduk-ciduk saja dengan tangannya, itu golonganku. Ini pemimpin begitu ya, harus tegas di awal. Akan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Nah, ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini, yang beriman, yang yakin bahwa mereka akan menemui Allah berkata,
Betapa banyak golongan yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini apa ayat ini padat maknanya ya. Pertama ayat ini menandaskan bahwa jelas ya, Talut ini seorang pemimpin yang luar biasa dan Talut ini menguasai medan sampai dia sudah tahu bahwa di depan nanti ada air. Ada air sungai yang luar biasa. Ya. Ada yang mengatakan itu sungai Tigris, ada yang mengatakan yang lain, wallahu a'lam, karena tidak dijelaskan. Ini juga sama, tidak disebut nama sungainya, di mana tempatnya. Berarti itu tidak penting, karena ini pelajarannya umum. Kemudian, Talut sudah mengatakan, pasti kamu akan haus, namanya sudah jalan ya, pasti kehausan, dan melihat air, orang itu pengen sekali, langsung minum. Nah, ya, Talut sudah mengingatkan, awas, ya, mereka yang meminumnya bukan golonganku. Itu sudah langsung tegas itu. Tapi yang tidak meminumnya kecuali hanya mentabuk-tabuk itu golonganku. Kenapa hadirin? Ini adalah ujian. Ya, ujian pertama, seorang pemimpin untuk ngetes ketaatan dan kesetiaan kepada tentaranya kepada dia itu adalah dengan cara ini. Dan ini tentu disinilah para ulama mengatakan Talut ini juga setengah-setengahnya ini jangan-jangan juga walaupun bukan nabi tapi orang yang diberikan hikmah. Kenapa? Karena sudah atau pengetahuan dia karena tadi kan Talut itu punya ilmu yang tinggi. Dan dia tahu ilmunya itu sangat luas. Jadi dia sudah sampai tahu tentang medan. Akan ada apa namanya? Dia tahu medan ya. Jadi pemimpin itu harus tahu medan yang akan dihadapinya. Kemudian tahu karakternya dan tahu tentang kesehatan. Ini kan bagus ini. Dia tahu akan ada sungai dan sudah diantisipasi. Awas, kamu nanti haus, nanti jangan minum. Kalau minum malah kamu akan lemah. Benar saja sini. Dari sebagian mereka yang diminum dengan lahap itu setelah selesai meminum melewati sungai itu mereka jadi lemah sambil mengatakan kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut. Yang akan dihadapi adalah Jalut. Jalut ini bangsa yang sudah mengalahkan bangsa-bangsa lain, ukurannya besar. Kemudian benar saja mereka, dan ini pelajarannya dalam ilmu kesehatan juga banyak dibahas ini. Ketika kita haus sekali, itu jangan minum yang dingin-dingin, karena akan membuat lemah, ya kan. Minumnya harus sedikit hanya untuk supaya kerongkongan tidak kering. Wallahu alam ya, ini pelajaran yang luar biasa. Tapi karena dia minum jadi lemah. Tapi sekaligus ini juga menunjukkan bahwa mereka sudah tidak taat pada pemimpin dan Allah memisahkan memang orang-orang yang tidak taat dari awal ini akan jadi beban. Makanya mereka kemudian lemah. Karena lemah mereka mundur, nggak mau maju, nggak mau menghadapi Jalut. Akhirnya apa? Akhirnya yang menghadapi, yang ikut Talut menghadapi Jalut itu sedikit jumlahnya. Ya, mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, mereka yang maju. Sebagian besar mundur lagi setelah minum terlalu banyak sebagaimana yang dilarang oleh Talut. Tapi mereka yakin ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Golongan yang sedikit ini yang tetap beriman, yang yakin akan bertemu dengan Allah, yang imannya sempurna, yang ketaatan sempurna, mereka berangkat ya. Mereka berangkat dan kemudian Masya Allah ya, akhirnya mereka mendapat kemenangan. Itulah orang-orang yang sabar. Jadi mereka orang yang sabar. Jadi di sini juga kita tahu ya, arti sabar, definisi sabar itu lihat ayat ini. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar seperti itu. Orang yang sabar itu orang yang taat kepada Allah, taat pada Nabi Allah, ya, mentaati totalitas terhadap perintah Allah. Kalau nabinya menyuruh jangan ya jangan dilanggar. Jadi sabar itu bukan orang yang eh, apa ya, yang nerimau yang ini. Sabar itu adalah siap menyambut perintah Allah apapun yang terjadi, ya kan? Dan itu yang diberikan oleh Allah kekuatan kemenangan. Dan pada akhirnya hadirin, alhamdulillah pasukan Talut ini mendapat kemenangan. Bahkan nanti akhirnya kan kita tahu Talut ini. Nah, dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kemenangan itu dari Allah. Kemenangan itu tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan dan banyaknya harta. Kemudian iman yang sempurna, hubungan yang kuat dengan Allah adalah sumber kemenangan. Golongan kecil yang sabar, yakin terhadap Allah akan menentukan kemenangan akhir dari peperangan. Ini ya. Walamma barazu
Walamma barazu itu tadi ya, keterangan setelah ayat ini. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Golongan yang kecil tadi kan yang terus ya, yang menghadapi Jalut, mereka ketika mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya mereka berdoa. Yang sedikit tadi berdoa. Ini doa yang harus kita abadikan, kita ucapkan. Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Afrik itu kucurkan, tumpahkan kepada kami kesabaran. Kemudian wasabit aqdamana, kukuhkan, kuatkanlah langkah kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Jadi ini, jadi sabar itu hadirin harus terus kita minta. Karena kita belum tentu bisa sabar. Karena sabar tadi, siap menerima perintah dari Allah dan Nabi-Nya, walaupun perintah itu sangat berat. Sehingga banyak yang tadi nggak lulus ya. Dari pasukannya Talut tadi kan jumlahnya banyak. Jadi pasukan Talut itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disadakan jumlahnya nggak tanggung 80.000. 80.000. Ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 40, paling banyak mengatakan 80.000 pasukan. Tapi mungkin jamaah tahu berapa yang lolos yang sedikit tadi, yang bisa yang ikut pasukan Talut melawan Jalut itu ternyata hanya 330. Jadi kok jumlahnya sama dengan jumlah yang ikut perang Badar. Makanya waktu perang Badar itu jumlahnya 330, para mufasir menyebut kok jumlahnya sama dengan jumlah pasukan Talut ketika menghadapi Jalut, dari 80.000 yang menghadapi Jalut hanya 330. Persis katanya, kurang lebih sama dengan jumlah kaum muslimin dalam perang Badar Al-Kubra dan dimenangkan oleh Allah. Ya ini bukan soal, nggak ada yang kebetulannya, karena semua atas takdir Allah. Bahwa jumlahnya hampir sama antara perang Badar, pasukan perang Badar yang dibawa oleh Nabi, karena memang Nabi Muhammad kan mendapatkan wahyu Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad dari Allah, dan Nabi adalah Rasul Allah yang sudah diberikan ilmu dan ilham. Tentu jumlah ini jangan-jangan juga terinspirasi. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi memang jumlahnya hampir sama. Tapi yang lebih hadirin, ini doanya. Rabbana afrid alaina sabran. Tumpahkan ya Allah, ya Tuhanku, limpahkan kesabaran. Jadi kesabaran itu harus kita minta tiap hari. Karena sabar itu berat. Sabar itu berat dalam kehidupan ini. Anak-anak, adik-adik, para mahasiswa, Anda belum mengalami sabar yang sebenarnya. Karena sabar yang sebenarnya itu nanti ketika sudah berkeluarga, gimana harus tetap taat, ya, tidak melanggar perintah Allah walaupun dalam kesulitan, kan. Tidak korupsi walaupun tidak punya duit, ya. Kemudian tidak melanggar perintah Allah walaupun dipaksa oleh pihak lain. Itu namanya sabar. Jadi bukan sabar itu nerima apa saja terus enggak ini, enggak. Bukan. Sabar itu aktif, hadirin, melawan godaan dan ujian dalam diri. Nah, karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian apa namanya, Allah memberikan kemenangan. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jaluta, ya. Kemudian apa namanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya kan. Wa atallahu mulka wal hikmata wa 'allamahum ma yasha. Walaula taf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinna Allaha dzul fadlin 'alal 'alamin. Masya Allah ya. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud ini Nabi Daud ya, membunuh Jalut. Kemudian Allah menganugerahi Daud kerajaan dari hikmah dan hikmah kenabian. Dia juga mengajari apa yang dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam ini. Masya Allah ya. Jadi
Dengan pasukan yang tersisa sedikit tadi, Talut mengalahkan Jalut. Kemudian ternyata apa namanya, tentara Talut bisa mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Ingat. Dan Daud. Jadi Daud ini, hadirin, Nabi Daud ini waktu itu masih muda. Bahkan dikatakan Nabi Daud ini waktu itu masih seorang anak muda ya. Hampir saja Nabi Daud ini sebagai tentaranya Talut dilarang oleh sebagian besar pimpin. Karena Daud ini waktu ikut rombongan Talut itu izin kepada ayahnya, ayahnya sendiri mengatakan kamu masih kecil gitu kan. Tapi Daud maksa gitu, saya ingin ikut pasukan, ikutlah pasukan Talut. Dan semuanya apa ya, kasihan gitu karena Daud ini sebelum jadi nabi tentunya menjadi pasukan Talut ini masih kecil waktu itu, ya masih kecil. Tapi Daud meyakinkan saya bisa. Bahkan dia dari awal saja saya yang akan membunuh Jalut. Itu Nabi Daud ya di dalam hadis itu. Jadi Daud itu masih muda, masih kecil ya, dibanding dengan menghadapi pasukan Jalut yang orangnya gede-gede, itu sebetulnya banyak yang menentang. Orang tuanya sendiri keberatan. Tapi ala kulli hal Talut sebagai pemimpin mengizinkan Daud. Oh iya. Karena apa? Talut tahu bahwa Daud ini mempunyai keahlian. Apa keahliannya? Keahlian Daud itu adalah ahli ketepel. Ya. Ketepel, kalau anak kecil dulu kan sering main ketepel ya. Main ketepel itu kalau mau dulu kalau nakal ya, kita kalau nakal ambil buah pakai ketepel. Pakai ketepel. Kalau ketepel itu untuk membunuh burung. Nabi Daud ini ahli ketepel. Jadi perang itu yang dibawa cuma ketepel sama peralatan ketepel itu ya, yang ada karetnya kemudian ini. Kemudian subhanallah, kenapa Daud ini bisa membunuh Jalut? Padahal Jalut itu pemimpin yang paling besar, badannya paling kuat. Itu Daud itu nggak ngincer siapa saja, yang diincer cuma Jalut. Nah Jalut ini itu kalau perang, Jalut ya pemimpin mereka orang kafir ini, itu kalau perang itu matanya ditutup, cuma satu yang dibuka yaitu mata kanan, mata kirinya ditutup. Kayak model aneh ya, kayak model kalau di gambar-gambar itu kayak model apa ya, kayak perampok gitu ya, kayak perampok gitu ya, supaya dia tidak kelihatan mukanya ini. Tapi kan nggak mungkin nggak kelihatan semua, cuman pasti mata satunya harus buka, karena kalau nggak kan nggak bisa ngelihat. Nah, Daud ini karena ahli ketepel di dalam hadis itu, jadi dia itu fokusnya kepada Jalut dan pada matanya Jalut itu. Jadi dia mendekat. Kan ketepel nggak bisa jauh-jauh. Begitu sudah dekat, hadirin jamaah sekalian, Daud itu bereaksi dengan ketepelnya, dengan ketepel yang bagus, kemudian begitu dioperasikan ketepel itu mengenai mengenai matanya Jalut. Nah, Jalut ini begitu kena mata, itu meraung-raung, terkapar dia. Hanya karena ketepel Nabi Daud itu bisa membunuh Jalut, tentu dengan izin Allah. Jadi, adik-adikku sekalian, kalian harus punya keahlian profesi. Tapi kalau jadi profesi itu yang ahli profesi, jangan setengah-tengah. Kayak Daud itu profesinya cuma ketepel, tapi keahli, jago. Ya, pada saatnya keahlian ketepel itu bermanfaat, yaitu untuk membunuh Jalut. Kira-kira gitu ya, masya Allah. Nah akhirnya Daud ini diambil menantu oleh Talut, ya, diambil menantu, dinikahkan dengan anak perempuannya Talut, ya kisahnya. Kemudian ya kerajaan itu turun kepada Nabi Daud. Makanya Daud itu dapat kerajaan karena dari Talut ya sebelumnya, dan diberikan hikmah. Akhirnya Nabi Daud diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nah, dia juga mengajari apa yang dia kehendaki. Allah mengajari manusia apa yang Allah kehendaki. Makanya kalau minta ilmu itu pada Allah, karena Allah yang mengajarkan apa yang tidak ketahui. Nah, kalimat berikutnya, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi. Makanya keganasan Jalut, keganasan bangsa Jalut ini dan tentaranya yang sudah merusak negeri lain, Allah mengutus seorang manusia dan pasukan yang baik, yaitu Talut dan Daud. Makanya ayat ini mengatakan bahwa keganasan manusia itu akan dihancurkan oleh Allah mengutus bangsa yang lain. Siapa yang lain itu? Ya kalau kisah ini Talut. Talutlah yang menghentikan keganasan Jalut dan tentaranya. Kalau tidak ada yang menghentikan keganasan,
maka rusaklah bumi ini. Hadirin, istilah bumi ini akan begitu terus ya. Akan ada yang jahat, tapi Allah mengirim orang yang baik. Persoalannya kita jadi pasukan baik atau pasukan buruk. Na'udzubillah. Moga-moga kita menjadi pasukan orang baik, ya kan? Itulah Allah karuniakan. Allah mengaruniai semua ini atas alam. Jadi karunia itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Ya, bagi mereka yang pantas menerimanya. Ya, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah, kami membacakannya kepada Muhammad dengan benar, sesungguhnya engkau benar-benar termasuk di antara para rasul. Jadi kisah ini kan dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah mengatakan kami membacakannya kepadamu. Jadi Allah itu langsung membacakan kisah ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan perantaraan malaikat Jibril tentunya, ya, tapi kalimatnya itu yang menarik. Kami membacakannya kisah ini kepada Muhammad dengan benar. Harus ada dengan kalimat dengan benar. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk dari para rasul. Nabi Muhammad itu adalah salah seorang dari para rasul. Ya, saya kira itu hadirin apa namanya jadi ini pelajaran-pelajaran penting bahwa sebuah organisasi atau gerakan sosial harus ada pemimpin yang baik. Fungsi pemimpin bukan hanya sebagai pengendali dari jalannya organisasi, tapi juga menjadi figur dan sosok teladan bagi para kader dan pengikutnya. Pemimpin itu diukur dengan tinggi atau rendahnya kualitas keteladanan, bukan dari aspek materi dan keturunan semata. Kemudian keteladanan tidak mungkin hanya diperoleh dari kemampuan individual sang pemimpin, namun harus dipandu oleh spiritualitas dan moralitas. Dan itulah makna dan esensi dari wahyu diturunkan oleh Allah. Dan terakhir, golongan kecil yang beriman dan percaya penuh pada Allah, pada akhirnya yang akan menang dan memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, moga-moga bermanfaat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Mas Mustafa ya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Profesor Dr. Haji Abdul Munir atas pemaparan materinya yang luar biasa. Dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi hadirin semua. Dan berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya. Kepada saudara Muhammad Ardio, dipersilakan. On cam. On cam. Baik, terima kasih kepada MC telah membuka sesi tanya jawab. Izin Ustadz, perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ardio, Prodi PPP Angkatan 62 Takmir Masjid Al-Ghifari. Saya ingin menanyakan, bagaimana tanggapan Prof melihat kejadian saat ini banyak mahasiswa yang bersikap enggan atau menolak ketika diamanahi menjadi pemimpin, padahal mereka yang sangat tanggap untuk keadaan saat ini dan di zaman ini, Ustadz. Terima kasih. Syukur, Ustaz. Iya, baik. Terima kasih Mas Ardio. Eh, ya, itu tentu sangat sangat disayangkan ya, karena menjadi pemimpin apalagi diberikan amanah itu adalah sebuah kemuliaan. Ya. Jadi pemimpin itu adalah merupakan kemuliaan, merupakan kehormatan, dan sekaligus merupakan pintu-pintu kebaikan ya bagi seseorang. Apalagi kalau seorang itu memang diberikan amanah untuk itu. Jadi yang perlu sekali untuk diperhatikan adalah bahwa eh, menjadi pemimpin itu adalah wasilah atau jalan tidak hanya bagi seseorang, tapi jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah. Karena apa?
Karena harus ada memang menjadi pemimpin dan Allah melebihkan pemimpin itu di atas yang lain. Bahkan di dalam hadis dikatakan pemimpin itu adalah termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di yaumil akhir nanti kalau pemimpin itu adil. Ya, jadi 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah nanti di yaumil mahsyar itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi menjadi pemimpin adalah sekali lagi menjadi Allah memberikan kelebihan dan kemuliaan yang tinggi. Saya yakin bahwa eh, di antara kita sering sekali enggan untuk memikul amanah menjadi pemimpin, ya, terutama di periode-periode sekarang ini, karena tadi ya dia merasa bahwa eh, apa namanya ilmu belum banyak, kemudian secara fisik atau secara beban mungkin belum mampu, ya. Tapi dia lupa ya bahwa semua itu akan Allah berikan kalau dia bertakwa kepada Allah. Dia meminta kepada Allah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ilmu kepada Allah dan bersungguh-sungguh, maka itu akan Allah berikan. Allah akan berikan taufik dan hidayah kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk mengemban amanah. Jadi terima amanah itu dan Allah akan berikan ilmu melalui itu. Jadi kita ini ya, coba kita akan kalau kita takut menjadi pemimpin, kita nggak akan pernah menjadi pemimpin yang baik ke depan. Nggak akan pernah menjadi orang yang terbaik itu. Kenapa? Karena kita dari awal sudah enggan mendapatkan ilmu. Karena begitu diangkat jadi pemimpin, Anda akan belajar. Anda akan belajar, apalagi pemimpinan zaman sekarang ini kan kepemimpinan kolektif sebetulnya. Kita bisa bersama-sama bermusyawarah. Yang harus kita miliki, hadirin, ya, adik-adik sekalian, para mahasiswa, itu adalah yaitu semangat untuk beribadah kepada Allah. Moga-moga kepemimpinan itu menjadi wasilah Allah menurunkan kebaikan. Apakah tidak senang kita menjadi jalan orang lain mendapatkan kebaikan, menjadi jalan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Jadi tidak pantas, apalagi pemuda muslim menolak amanah. Karena pertama kalau Anda menolak, itu artinya Anda sudah menolak ilmu. Ya. Kita nggak akan pernah bisa mendapatkan ilmu yang sebenarnya kalau kita tidak terjun di dalamnya. Ya, yang penting niatkan di dalam diri untuk menjalankan perintah Allah, untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Kemudian moga-moga kepemimpinan ini menjadi jalan Allah menurunkan kebaikan, kemudian bisa menjadi kontribusi dan menghadirkan manfaat dan memberikan kontribusi apalagi untuk menegakkan agama Allah. Jadi tidak pantas ya. Kita semua dulu sudah terbiasa itu ya menerima amanah apapun. Kenapa? Karena anggaplah itu adalah Allah telah memberikan jabatan kehormatan bagi kalian ya. Saya kira itu ya Mas Ardio ya. Jadi paham saya ketakutan terus nanti nggak bisa bisnis, nggak bisa ini semua adalah hal yang tidak boleh kita miliki ya. Karena apa? Yakinlah tadi kan bahwa Allah yang memberikan kemenangan, Allah memberikan pertolongan. Yang harus kita miliki adalah kesungguhan ya. Mungkin itu ya Mas Arjo. Oke, terima kasih Syukron Ustaz. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan Ustadz dari kolom chat dari saudara Al-Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Al-Laili. Izin Ustadz, bagaimana bila menjadi pemimpin bukan berdasarkan keteladanan, tapi berdasarkan pangkat? Bolehkah menerima nanti sembari belajar, Ustadz? Terima Iya, kasih, Ustadz. betul. Jadi Allah hanya menetapkan itu adalah itu demikian idealnya, demikian yang sebaiknya bahwa untuk menjadi pemimpin itu adalah tadi memiliki kekuatan fisik, memiliki kekuatan ilmu, kesehatan jasmani dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mekanismenya sendiri ya, mungkin saja mekanisme di dalam suatu masyarakat itu adalah ada senioritas, kemudian ada yang lebih dahulu, ada yang lebih dulu mendapatkan. Bagi saya itu nggak penting, ya kan? Karena begini, ukuran keluasan ilmu itu sendiri juga masyarakat yang akhirnya menilai ya. Kita kan nggak bisa merasa saya kayaknya lebih pintar dari dia, kan bukan begitu, ya kan? Yang menilai akhirnya masyarakat. Betul sekali.
ketika kita mendapatkan amanah, itu berarti kita telah dianggap oleh orang lain, insya Allah lebih baik. Misalnya kepangkatan. Sebetulnya kepangkatan itu dalam terminologi birokrasi, orang yang lebih dulu itu mestinya lebih matang, jam terbangnya lebih banyak, kemudian ini. Dan itu kemudian sekaligus menjadi indikator dia mekanisme untuk kepemimpinan sekaligus ya. Nah, itu sebetulnya hanya salah satu mekanisme di satu kondisi masyarakat tertentu ya. Tapi intinya bahwa anggaplah itu sebagai pengakuan bahwa ketika kita memiliki pangkat yang lebih tinggi kemudian dapat amanah, karena memang demikian seharusnya, dan itu berarti Allah telah memberikan kesempatan. Dan tadi benar betul sekali kita harus sambil belajar, karena kepemimpinan sekarang itu kan kepemimpinan kolektif ya. Yang sering terjadi begitu jadi pemimpin terus kita nggak mau bertanya orang lain, nggak mau diskusi, nggak mau bermusyawarah, nggak mau bertanya, itu yang kurang baik ya sekarang ini ya. Makanya begitu seorang pemimpin kumpulkan, kemudian ajak diskusi mana yang terbaik. Kita kan sudah punya standar orang muslim itu. Yang dikatakan baik itu adalah yang sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Yang buruk itu adalah yang bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis ya, dan bertentangan dengan para ulama. Jadi ketika itu semua berjalan, sehingga kita mendapat dukungan. Karena apa yang namanya ilmu itu nggak hanya ilmu eh, apa ya, ilmu pokoknya saja atau ilmu fokus kita saja atau ilmu bidangnya saja, tapi juga ilmu dalam arti memahami kondisi masyarakat ya, memahami kondisi umatnya, memahami kondisi yang dipimpinnya. Saya kira Al-Lali, jadi saya kira demikian. Mestinya apa namanya kita tidak boleh berhenti untuk terus belajar walaupun kita diangkat dan dianggap ini belajar. Contoh Talut ya. Talut ini tadi juga memberikan contoh yang baik apa namanya kepada kita ya, bahwa bagaimana Talut ini sebetulnya mendapatkan apa namanya pengalaman-pengalaman ketika memang sebelumnya, dan kemudian Talut juga terus bermusyawarah karena di dalam kisahnya sebetulnya sangat panjang ya. Ketika pasukan tinggal sedikit, tinggal ini bagaimana, mereka semua mengatakan kita terus berangkat ya. Betapa banyak golongan sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar. Itu kan musyawarah itu. Nggak bisa Talut memaksakan begitu ya. Tapi itu proses menseleksi untuk mendapatkan pengikut yang setia, yang loyal, itu memang penting. Ya kan? Jadi kalau Anda memimpin orang banyak, itu harus ingat, ya ini penting, harus ingat bahwa tidak semua orang itu loyal. Jadi harus dites loyalitas itu dengan beberapa syarat. Karena Anda lebih baik berangkat dengan sedikit orang tapi loyalitasnya penuh daripada banyak tapi akan menggerogoti. Maaf, banyak orang-orang yang munafik yang akan terus menimbulkan mudarat di tengah-tengah pasukan ini. Itu nggak baik. Makanya ini eh, pelajaran penting ya dari kisah Nabi apa namanya Nabi Daud maupun juga yang lain. Jadi Nabi Daud itu juga salah satu dari pasukan Talut tadi, ya. Walaupun dia kecil tapi memiliki keahlian. Ya. Jadi saya membayangkan kita ini sedikit tapi semuanya mempunyai keahlian gitu ya, punya profesi atau mempunyai kekhususan, mungkin akan luar biasa daripada banyak tapi jadi beban begitu ya. Jadi pemimpin itu harus terus melatih ya, melatih sehingga sampai terseleksi orang-orang yang kualitas. Wallahu alam. Ya, saya kira itu ya. Apa namanya yang menanya ya, Mbak atau Mas Lali. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada Siti Wafa, kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya saya Siti Wafa dari Angkatan 62. Saya izin bertanya, kan dalam hadis itu kullukum ro'in. Setiap diri dari kalian itu adalah seorang pemimpin. Nah, bagaimana cara kita untuk memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain seperti itu? Karena mungkin dalam kebiasaan diri kita belum tercipta hal-hal yang baik gitu. Kadang bisa ikut-ikut orang dan belum punya eh, tujuan hidup yang tentu gitu, Ustaz. Syukran. Ya, pertanyaan yang bagus, betul sekali. Siti Wafah hadis itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Laki-laki, perempuan, semua pemimpin. Ya, paling enggak benar tadi, bagaimana kita memimpin diri. Ya, itu adalah
hadis ini menunjukkan pada kita bahwa kita ini harus siap jadi pemimpin, ya kan? Pada semua level, ya kan? Kita harus jadi pemimpin. Jadi kalau kita ini lahir itu harus bercita-cita menjadi pemimpin, ya kan? Karena setiap kalian pemimpin. Berarti kita harus mempelajari apa elemen-elemen, kemudian visi, kemudian sifat-sifat seorang pemimpin. Mau pemimpin rumah tangga, ya kan? Wanita-wanita istri-istri pemimpin rumah tangga, kemudian pemimpin di masyarakat, ya kan? Karena dalam konsep Islam, ya wanita juga boleh menjadi pemimpin gitu kan, dalam konteks-konteks tertentu. Betul sekali. Jadi ini adalah pelajaran hadis yang luar biasa agar kita bisa menjadi seorang apa namanya pemimpin yang baik itu ketika kita memang menyadari bahwa kita semua pemimpin, kemudian kita belajar. Betul, memimpin diri adalah hal yang sangat penting. Dimulai dengan hal yang kecil ya, disiplin, ya. Kemudian kita sabar, kemudian kita berinteraksi dengan orang, karena itu bagian dari tugas-tugas kehidupan. Kemudian ya sebetulnya di perguruan tinggi ini juga candra di muka untuk melahirkan pemimpin, ya kan? Karena Anda juga tidak hanya dilatih ilmu-ilmu yang diajari ilmu, tapi ilmu-ilmu kepemimpinan, ilmu tentang kehidupan kan kita ajarkan juga ya misalnya saya meminta ini para mahasiswa, Anda biasakan selama kuliah ini hendaknya pernah ikut dalam organisasi, walaupun hanya sebagai anggota, ya. Karena itu adalah pelajaran penting untuk bagaimana Anda belajar memimpin. Katakanlah jadi koordinator, hanya jadi anggota pun ini. Tapi kalau bisa, niatkan itu belajar memimpin. Sering sekali anak-anak jadi anggota ini nggak usah serius-serius amat. Nah itu yang salah. Jadi harus belajar. Jadi jangan sampai antum tidak masuk dalam suatu organisasi dan tidak pernah jadi anggota sebuah organisasi. Karena berarti Anda tidak mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Kemudian orang merecognize kita layak jadi pemimpin setelah Anda dapat amanah. Walaupun amanahnya kecil, nulis tapi tulis dengan benar. Anda jadi notulen tapi notulen yang benar. Anda dapat amanah ini dikerjakan dengan benar, ya kan? Maka Allah akan melihat. Kan dalam ayat jelas dikatakan itu, ya kan? Ya kan? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wa qul i'malu, kerjakanlah. Bekerjalah kamu karena Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan, Nabi akan melihat yang kamu kerjakan, dan orang mukmin juga melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kita memang harus bekerja, harus apalagi sebagai pemimpin. Ya. Nanti naik ke atas. Coba perhatikan ketika orang tidak bisa memimpin dirinya, terus tiba-tiba dapat anak pemimpin yang besar, dia sendiri yang berat. Ya kan? Betul, harus dimulai dari diri. Saya kira hadis itu sangat tepat untuk menginspirasi kita agar semua yang hadir ini, para mahasiswa, harus siap menjadi pemimpin dalam semua level. Ya, pemimpin itu kan bisa sekupannya kecil, sekupannya besar, ya. Tergantung amanah yang Allah berikan nanti. Kita nggak tahu, tapi kita harus siap, ya, untuk menjadi pemimpin yang baik. Gitu mungkin ya, Siti Wafa ya, yang bisa saya. Syukron jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita membuka kesempatan terakhir untuk bertanya pada hadirin. Mungkin sudah ya, sudah lewat ya. Oke, dikarenakan waktunya sudah habis, maka kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu doa sekaligus penutupan. Dan kami meminta kesediaan kepada Profesor Dr. Abdul Munif untuk memimpin doa sekaligus menutup Baik, acara mari kita kajian tersebut. bersama-sama berdoa kepada Allah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin al muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يحزن ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تسمع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.